Hai Lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Berkaitan dengan karakter candi yang ada di karakter batuan bangunan yang ada di Boko itu sendiri. Kan kalau misalnya menurut pada Candi Prambanan atau menurut pada Candi Borobudur, ini kan bentuknya kerucut. Tapi berbeda dengan karakter secara batuan yang ada di itu dengan dia Marono ke Selendra atau Sananya atau mungkin sudah di sana kan. Satu keturunan, ada keturunan yang tidak agama, Tapi itu sebutannya kan tantra dan jiwa itu. lain lagi. Lain lagi. Nah, Lur, kita lanjutkan lagi. Tadi baru sampai peperangan, tapi kita belum detail juga peperangannya apa. Nah, kebetulan saya kedatangan tambahan. Ada teman saya, Cah Idul Prambanan. Jadi kalau bahasa anak sekarang ya Prambanan coret. Dia ikut datang sini. Nah, kebetulan nanti kalau mau nanya-nanya silahkan. Ini namanya Mas Arif Klenteng. Dan sebenarnya gini, konten ini nantinya kalau teman-teman ada yang pengen bareng, pengen ikut ngobrol, pengen ikut tanya ke Bapak, boleh. Teman-teman yang ada di Jogja mau dimanapun sih sebenarnya kalau mau datang ya ayo kita tinggal janjian. Kebetulan Bapak kan waktunya banyak uang. Oke Lur, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan sampai peperangan, mungkin supaya nggak lupa, peperangan apa tuh Pak itu kalau bisa disebutkan? Biasanya ada tuh peperangan apa? Ya kalau dulu peperangan antar kerajaan itu kan perluasan wilayah. Saling Itu menguasai. iya. Kan Pengging itu mungkin kerajaan bawahan Boko gitu. Oh, malah bawahnya Boko, lalu kayak bawahannya Boko itu Pengging. jadi kayak berontak gitu. Iya, enggak. Bawahannya ini Pengging. Hmm. Pokoknya pokok. Nah, sebagai negara bawahan kan mungkin akan supaya takluk semua terus gitu kan, diperluas gitu. Kalau dulu peperangan itu masalah politik, kecuali ada peperangan masalah apa namanya kekuasaan ya politik ya. Gitu. Kan semua ujung-ujungnya politik ya, sosial ya politik selesai. Apalagi sekarang budaya pun dipolitisir, agama juga. Kita nggak usah ngurus itu, si bagian wong sing pinter-pinter. Nah, tadi sudah digambarkan juga bahwa sebenarnya Ratu Boko itu aslinya tidak jahat, tidak serem, tidak kanibal juga yang banyak yang dongeng menceritakan. Karena posturnya yang besar, gagah, raksasa, dan penampilan yang menyeramkan lah. Biasa kalau identik orang itu mengidentifikasi orang yang posturnya besar, apalagi kalau hitam, segala macam lah itu dianggap untuk wah. Buto ya, bahasa Jawanya buto. Nah, kalau yang cerita yang bisa Batal kayak mesti sing panas. Nah, berarti dongeng mau dilanjutkan sampai yang gimana Pak? Setelah itu peperangan. Iya, lanjutannya terus buatan candi. Candi. Untuk kolektor sing marani weku. Candi itu berdiri setelah peperangan. Candi Prambanan, Boko. Boko. Boko bukan candi ding ya. Nah,
Nah, berarti gini, sementara dongeng kita kesampingkan dulu sampai di situ dulu karena nanti akan ada juga mungkin next untuk dongeng yang tadi Bapak sempat indikal untuk yang cerita dulu dimasake ibunya lalu keiris jempole itu Pak ya, terus dikembangkan akhirnya berpengaruh di karakter. Itu bener dongeng itu. Dongeng, ya. Hanya dongeng terus ya apa-apa itu dianggap bener yang berkembang waktu itu. Nah sekarang berarti yang faktanya apakah Boko itu candi atau keraton atau apa? Nah Bapak kembali yang flashback yang tadi awal sempat disinggung tapi detailnya mungkin sekarang. Ya, Boko itu dilihat dari struktur bangunannya akan bukan candi di dalam pengertian bahwa Boko itu bangunan pemukiman. Kenapa? Karena menurut masyarakat itu ada bagian gapura, terus ada alun-alun, terus ada peringgitan, ada pemandiannya, ada pasetan. Nah itu berarti itu komponen sebuah keraton nama-nama itu. Dan kalau kita lihat secara fakta di lapangan, memang bangunan-bangunan kompleks Boko itu menyerupai keraton. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan fakta sejarah, di daerah Prambanan dulu ada pertempuran, peperangan antara Pikatan dengan yang namanya Balaputra. Nah, Balaputra. Nah, di dalam wilayah itu akhirnya kan pihak Pikatan kan membuat prasasti itu sekitar tahun 800 itu, dan salah satu prasasti yang dulu ditemukan di daerah Boko juga itu adalah pendirian lingga untuk menghormati dewa Siwa, tapi macam-macam namanya. Ada salah satu saja, ada lingga yang dinamakan Triyambaka Lingga. Triyambaka itu Dewa Siwa. Nah kata Triyambaka yang Sanskerta abad 9 itu kan terus berubah menjadi Jawa, sekarang Boko saja. Jadi dari kata Triyambaka, lalu orang nyebut kan biasanya kalau biasalah terlalu panjang ribet cukup burini gitu. Triyambaka kalau Jawa kan Triyamboko. Lalu Boko. Itu nama yang sekarang. Kemudian kan di daerah Prambanan itu ada tokoh yang namanya Rakai Walaing Pukumbayoni. Rakai Walaing. Walaing itu sebenarnya nama daerah. Di daerah Boko itu juga. Waleng itu ada, saya teringat masa kecil orang-orang daerah Pereng Boko Kiwo Tengen itu selalu menyebut Mbah Poleng sebagai cita baka. Dari Waleng itu mungkin dari Poleng. Mbah Poleng gitu. Jadi nama-nama fakta itu sebenarnya masih tersisa dan berubah menjadi ucapan menurut masyarakat sekarang. Gampangnya nyebabke. Boleh. Nah, berarti kalau balik lagi yang Boko itu kalau candi secara struktur kan bukan. Keraton juga bukan. Nah, kemudian setelah peperangan tadi Balaputra itu kalah terus menyingkir ke Bukit Ratu Boko, terus mendirikan tempat pertahanan itu. Nah, sebagai tempat pertahanan yang untuk jangka waktu lama kan dilengkapi dengan keperluan-keperluan lain, fasilitas lain, sehingga seperti uraian seperti keraton itu. Jadi sebenarnya itu tempat pertahanan. Balaputra. Karena dengan pertahanan itu musuhnya
sulit untuk mengalahkan. Akhirnya bisa dikalahkan oleh tadi. Kita terus memperingati dengan mendirikan lingga itu lingga kemenangan yang mewakili dewa Siwa itu. Lingga Karena lingga kemenangan jadi diwujudkan dalam bentuk lingga itu karena ya itu memperingati ya. kemenangan. Dan kemudian di dalam salah satu prasasti itu dikatakan ada batu yang ditata beratus-ratus itu di pokok itu. Jadi sebenarnya makanya tadi ya kalau dibilang candi Candi itu bukan, tetapi di dalamnya ada bangunan candi kecil Ya, di belakang di sebelah tenggara Keputren itu. Kan di sana masyarakat dulunya yang mendiam itu kan perlu juga tempat ibadah, perlu juga tempat mandi. iya. Jadi di dalam komplek pertahanan itu ada tempat yang memang disakralkan untuk beribadah. Berwujud candi, candinya kecil sekali. Ada namanya Pak, candi apa itu? Di dalam komplek Bogor tidak diberi nama. Nggak bernama. Jadi Candi Boko itu kalau secara umum yang sekarang dipahami masyarakat bahwa secara umum dari Gapura masuk sampai ke dalam itu Candi Boko itu ternyata bukan. Tapi memang di dalamnya ada yang kecil tempat beribadah itu candi, tapi tidak disebut itu namanya apa. Artinya kalaupun itu dianggap Candi Boko ya hanya karena bagian dari kompleks pertahanan tadi itu kan ya. Kalau disebut Candi Boko, masyarakat itu hanya berpegang bahwa bangunan yang dibuat bata atau batu yang kuno itu terus dikatakan candi. Itu loh, jadi informasinya mungkin supaya ada yang tidak salah persepsi, meskipun ya kalau kepentingan lain, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan wisata boleh aja silakan. Iya. Tapi yang tadi itu kalau bilang candi sebenarnya bukan, keraton juga bukan ya Pak ya, tapi tempat bisa dibilang itu tempat pelarian nggak? Bukan. Nah, tempat pelarian kan sebentar aja, orang itu dalam jangka waktu lama terus perang lagi. Pertahanan kan Jadi intinya. memang Pertahanan. ya. Karena kondisi geografi menetap di Atas bukit atas itu kan musuh-musuh dari bawah kan mudah dipantau. Jadi ya. mungkin zaman semono ya dipikir ngirite, karena kalau harus bikin di tempat datar lalu harus bikin kayak semacam gardu pandang, tower segala macam butuh biaya besar. Nah, ini wis langsung wae di atas bukit. Jadi ketika melihat di bawah musuh mau datang itu sudah bisa terpantau. Oke, dalam kali ya. dibatasi oleh Kali Lopak. Kali Lopak kan sudah tidak ada apa namanya sama Boko kan jaraknya juga lumayan. Dulu jalan bawah itu nggak ada Pak. Yang jalan Jogja, Prambanan Biung. Waktu itu nggak tahu apakah itu buatan Belanda, tapi menurut saya yang namanya jalan-jalan besar yang sekarang ada itu sebenarnya sudah ada pada zaman-zaman kan jaringan jalan untuk komunikasi itu kan perlu juga. Dan alat transportasinya kan juga sudah ada, pedati, gerobak sekarang. Ya, pedati, gerobak. Kalau yang apa? Piai dulu tukar. Tukar itu udah benarnya. Oh, ya, Kemudian apa? Aksen tanglet, pertanyaan Pak, terus berkaitan dengan arah hadap dari Keraton Ratu Boko itu sendiri sebenarnya itu hadap mana? Kalau arah hadap itu kan pertama dibuat dengan tujuan fungsi untuk benteng, kan berarti arah hadap harus ke arah hadap ketika musuh itu mau datang menyerang. Nah itu ke barat loh. Jadi musuh-musuh yang paling utama barat itu dari bawah. enggak, maksudnya dari kerajaan. Kalau kerajaannya bisa di utaranya, bisa karena kalau mau naik jalan yang paling Satu-satunya kan dari barat. Barat itu. Jadi yang akhirnya masuk ke Gapura itu ya Pak. Iya. Jadi dianggap itu Setapak. nah, itu. Jadi kalau dari bawah mungkin teman-teman ada, kalau sekarang ya gambaran sekarang ada yang dari sisi utara naik tangga, ada yang dari sisi selatan yang mobil bisa naik sampai ke atas. Ya. Itu
itu baru naik ke Gapura. tangga lalu Gapura. Nah itu sebenarnya yang sekarang dianggap mirip candi itu kan malah sebenarnya Gapura, ya, Gapura, Gapura. Baru masuk lagi ke dalam Terus alun-alun, alun-alun. Paseban, Paseban itu adalah tempat sebonya, berkumpulnya para pembesar tempat keraton. berkumpul, tempat meeting, tempat rapat, tempat Ya. bercengkerama para punggawa-punggawa keraton, artinya para pembesar-pembesar keraton. Kalau teman-teman yang mungkin yang awam kan Paseban itu apa? Nah ini dijelaskan. Dan sebo itu pertemuan Iya, sebo itu pertemuan menghadap raja. itu di Paseban yang dari Gapura itu Ke kira-kira selatan, ya, terus ke agak kiri itu ya? agak ke kiri. Ya, itu kira-kira Terus berapa? nanti di sana ada tempat pemandian. Sebelumnya kan ada Pringgitan. Nah, Pringgitan mungkin dijelaskan juga. Kalau Pringgitan itu sebenarnya nama istilah dari masa sekarang. Oh. Tapi karena yang menamakan itu orang sekarang, kan terus digunakan istilah-istilah yang sekarang. Pringgitan itu artinya apa? Tempat untuk ringgit wayang. Oh, Pringgitan itu adalah Tempat tempat untuk untuk memajang. pertunjukan atau memajang koleksi-koleksi wayang yang ada di Pertunjukan wayang. pertunjukan wayang juga. Ya. Jadi kayak misalnya kalau sekarang apa Sasonglinggih kayak gitu. Nah, bagian di rumah itu. Iya. Kalau dulu kan karena kalau Terus ada keputren, Keputren itu yang berada yang di sebelah tempat pemandian yang Ya. agak bawah. bawah. Ya. Oh, Jadi sebenarnya kalau teman-teman hanya ke Boko, saya nggak akan nyebut lagi candi atau keraton, ke Boko itu memang view paling menarik itu hanya di Gapura memang. Maksudnya view yang menarik itu terlihat di Gapura karena bisa lihat sunset kayak itu. Tapi sebenarnya kalau mau teman-teman lanjut aja masuk bablas, ada Paseban, ada mandian, tren, ada Pringgitan, ada macam-macam. Kalau mau merunut ya. iya, Sampai ke ujungnya apa Pak? Habis kan keputren. Keputren itu. Iya, tempat para putri keraton. Nah, sebenarnya kan letak pokok kan strategis dalam arti bahwa yang dari bawah dan jauh nggak mungkin bisa melihat itu siapa benteng kan, tapi yang ada di rumah itu bisa melihat Ke bawah. musuh. Kecuali sekarang, kalau sekarang karena kepentingan wisata dari bawah sudah kelihatan. Oh ini loh strukturnya Boko supaya orang punya ketertarikan datang ke tempat itu. Kalau dulu berarti apa pohon-pohon gede itu ya Pak ya? Di atas bukit itu. Sedikit bertanya Pak, berkaitan dengan karakter candi yang ada di desa itu, karakter batuan bangunan yang ada di Boko itu sendiri. Kan kalau misalnya menurut pada Candi Prambanan atau menurut pada Candi Borobudur, ini kan bentuknya kerucut, tapi berbeda dengan karakter secara batuan yang ada di Boko itu dengan dia Maruno ke Selendra atau Sanggaya atau mungkin sudah di sana. Oh, kalau Boko itu kan termasuk di dalam abad ke-8. 8 itu masih dinasti Selendra. Oh, masih Selendra berarti Buddha. Karena hubungannya dengan Prambanan. Buddha, Ikatan Ikatan Selendra itu Hindu, tapi terus nanti abad ke-9, 8 itu ada keturunannya yang pindah agama. Jadi kalau Salendranya masih Hindu ya Pak ya? Iya, terus Buddha juga. Oh beralih di pas Iya. Salendra itu? Iya, lebih karena Panangkaran yang membangun Kalasan dan Oh, semuanya iya. itu Buddha. Tapi zaman itu terus ada Pikatan itu Hindu. Jadi akhirnya kan sama-sama. Sama. Ini satu keturunan, ada keturunan yang beda agama. Sama. Tapi Tapi dulu sebutannya kan Tantra dan Siwa gitu. Lain lagi. Oh, lain lagi. Tambah ilmu, tambah Jadi ilmu. kalau Hindu memang dari dulu Hindu, Buddha dari dulu Buddha. Ya, Makanya Sailendra itu kan adalah untuk membuat ketenangan. Silent. Sailendra. Iya. Itu aslinya ya. nah kalau Selendra itu dari kata Saila dan Indra. Saila dari Saila Saila itu artinya selo, batu. batu. Oh, jadi selo
Batu. Terus Indra itu artinya maksudnya raja. Oh, Indra itu raja, bukan Raja. bukan Panca Indra. Raja, terus nanti Raja Saila, Raja Batu, Raja Gunung. Karena Saila itu batu tapi terus gambarannya gunung, Raja Gunung. Raja Gunung. Karena raja-raja zaman dulu itu adalah pemujaan dewa-dewa di gunung. Wih lur, Sailendra itu dari Saila atau Selo. Selo itu artinya batu, Indra itu raja. Jadi raja batu. Jadi kalau Selo on seven itu tadi sajane itu batu jumlahnya 7. Sangat menarik, ini agak ilmiah. Kan ditemukan prasasti di daerah Pantai Utara Batang itu yang menyebut Dapunta Selendra. Dapunta Selendra. Itu ya raja itu Bentar, Dapunta Sailendra itu raja. raja Raja siapa? Bukan raja. Ya, itu namanya raja. namanya Dapunta. raja ya. Maksudnya Sailendra apa dia memang bagian dari Nah, itu akhirnya untuk mengatakan bahwa yang namanya dinasti Selendra itu orang Jawa gitu. Kan dulu ada pendapat Selendra itu dari Sumatera, dari Sampang dan macam-macam. Sebelum ditemukan prasasti itu, jadi yang menunjukkan prasasti akhirnya bahwa itu Jawa. ada Dapunta Dapunta Selendra. Selendra itu loh. Jadi pelan-pelan ya kita kuak sejarah, meskipun ya banyak orang bilang kalau sejarah itu yang menulis adalah yang berkuasa pada saat itu. Nah, dari kata itu saya lagi menemukan di kitab-kitab sastra itu bahwa ada kalimat itu alat atau gamelan yang Raja Parwata. Gamelan Raja Parwata. Raja itu Sela, Raja itu Indra, Parwata itu gunung, Selendra. Nah, terus di Kerawitan kan ada gamelan Selendro. Oh, Selendro. Selendro itu dari awalnya kata Sailendra. Iya, kalau saya terus mengatakan orang kalau di ranah Kerawitan kan orang tua mana Selendro sama belok gitu. Nah, saya mengatakan tua Selendro. Karena abad 7 sudah ada Selendra, tapi kemudian pada abad 11-12 ada gamelan dan keraton yang dikatakan Raja Parwata. Raja Parwata dihubungkan sama dengan Selendra. Selendra dengan Selendro kan sama. Termasuk tadi mengungkap tentang oleng tadi ya, saya menarik. Saya itu ada salah satu titik di utara Candi Ijo, di sisi atas Candi Ijo itu ada namanya dataran Poleng. Ada. Ya itu Pak. Apa namanya kan membekas pada nama-nama menurut rakyat loh. Iya. Dari Waleng itu bahasa KW terus Waleng, dan Waleng itu tempat. Iya. Rakai Waleng itu penguasa di Waleng. Rakai Waleng, jadi penguasa di Waleng. Waleng itu di mana? Kalau yang dulu aslinya Waleng itu dari mana? Waleng itu di daerah itu, pegunungan itu. Sewu itu. Iya, Boko ke timur. Ke timur. Berarti sebenarnya kan kalau di dekat Candi Ijo sangat mungkin itu bagian dari Waleng juga. Iya, karena di daerah sana kan ada candi lagi banyak, candi Midi, candi itu. Kemudian maaf Profesor, jadi ada saya itu kan sangat gimana ya? Ada katanya itu ada 4 wilayah pembagi secara arkeologi itu ada 4. Misalnya di saat Rafflesia menemukan lokasi itu ada namanya dataran Brahma, kemudian dataran Wisnu, dataran Siwa, maupun Abayagiri. Itu apa? Misalnya Brahma menjadi Brahmana, menjadi Prambanan. Oh, itu yang pernah saya kupas juga. Sebenarnya nama
nama-nama yang sekarang seperti stasiun ini kita Berambanan itu kan nama-nama zaman Belanda. Tapi setelah kita teliti pada zaman-zaman kuno abad ke-9 itu Berambanan itu ada yang berpendapat itu dari kata para Brahman, tempat para Brahman kan menjadi Prambanan. Itu yang kemarin seperti episode Raja kemarin. Nah, kalau yang tadi yang Abaya Giri Wihara itu memang tadi saya sebut yang prasasti yang ditemukan di daerah Pereng, daerah itu kan namanya Abaya Giri Wihara. Itu memang vihara. Iya. Di situ di sekitar Candi Dewansari, Candi Miri, Candi Sumberwatu itu kan semua. Karena kan Abaya itu tidak takut giri gunung. Abaya itu tidak takut. Iya. A dan baya kan bahaya. Oh, A itu abaya. tidak. Jadi itu tidak, baya itu bahaya. Jadi berani karena giri itu gunung gitu loh. Akhirnya kan kita menguak juga arti-arti kata dari itu apa? Sansekerta. Iya, itu kan satu dari prasasti tadi itu kan prasasti Abaya Giri Wihara yang isinya itu menguraikan tentang wihara-wihara itu. Dan ada tempat di Sri Lanka yang juga Abaya Giri. Jadi ada konek antara Sri Lanka dan yang ada di sini. Jawa itu. Nah, Sri Lanka kan Buddhisme juga. Nah, berarti Bapak memahami yang perjalanan antara hubungan Sri Lanka dan Jawa yang Abaya Giri tadi itu bisa menjelaskan? Maksudnya kalau bisa menjelaskan mungkin jangan sekarang gitu. Jadi nanti di next episode kita akan bahas khusus itu karena kan ternyata banyak yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya connect dengan beberapa dari luar ya Pak ya. Mungkin berarti dalam tanda petik di peradaban zaman dulu itu sebenarnya nggak kalah dengan peradaban zaman sekarang kan. Termasuk yang saya nggak tahu benar atau enggak, termasuk misalnya ada yang di Candi mana Pak? Cetro, Candi Sukuh yang ternyata di situ ada relief atau patung yang hampir menyerupai dengan misalnya di Mesir, misalnya di negara-negara lain. Itu betul Pak? Maksudnya apakah ada korelasi yang seperti yang tadi yang enggak. Kalau itu hanya pendapat umum yang bentuk Candi Sukuh diperkirakan sama dengan bentuk piramid. Sisa-sisa. Ya, itu nanti kita akan bahas juga di yang lain. Oh, pakai tenan ya. Saat Candi rampung loh. Desa-desa sekarang sekitar kita itu kan banyak yang berasal dari desa kuno. Misalnya Desa Polo. Oh. Polo itu sebenarnya dari go pala. Go itu artinya kalau bahasa Inggris kau. Apa kau? sapi. Go itu sapi. Terus pala itu penjaga. Penjaga sapi itu sebenarnya Siwa. Oh, itu Ada ada pala tinggal pala. Pala orang Jawa polo. Aduh, polo. Ya, jadi gitu loh. Jadi di sekitar sini, di sekitar Prambanan itu memang ada itu desa Polo itu ada Termasuk Taji. Taji itu pertama saya meneliti itu ditemukan sebuah prasasti abad ke-89 itu desanya Taji itu desa yang dijadikan Sima itu Swatantra Perdikan. Taji. Terus waktu pendirian Sima itu kan ada upacara-upacara. Upacaran sudah saya tulis itu. Nah di Taji itu kan ada yang namanya makam Kempul. Karena di situ ada peninggalan berupa batu semacam kenong-kenong Kempul. Kenong Kempul itu jadi semacam itu gamelan yang
yang dia komposisinya memang kempul dan kenong kayak apa ya, bonang tapi yang lebih apa ya istilahnya, mangga ya. Kenong kempul itu sama bonang di mana? Gede kenong. Kenong kempul. Oh iya, jadi ada kempul, ada apa. Pokoknya ini kita ngobrol kalau litur karena ini untuk merangkai kita awal pelan-pelan karena nanti akan seperti tadi yang saya disampaikan Bapak, hanya contoh polo. Oh berarti seperti yang kemarin juga sempat kita singgung, berarti ada nama-nama daerah itu pasti ada filosofinya, ada ceritanya, ada mungkin yang dari Jawa kuna, termasuk yang berkaitan dengan tadi berbicara ada kempul, karena ada banyak tempat itu misalnya Dan di situ ada Yoni. Pasti Yoni itu mesti ada hubungannya dengan Sindu, Siwa. Buangan belok-belok do momet telur, do momet lagi ya momet. Karena Yoni itu kan orang Jawa kita menyebut karena ada lubang tengah itu terus lumpang loh. Lumpang ya, karena jadi Yoni, makanya saya tadi sampaikan Yoni itu bentuknya adalah seperti alat kelamin wanita. Lingga itu seperti alat kelamin laki-laki, sehingga kalau bertemu ya itu kalau simbolisnya ya lumpang dan jenis alung. Dan namanya waktu lumpang itu perlengkapan untuk upacara sima. Karena upacara sima itu upacara yang sakral, itu pimpinan upacara membandingkan telur ayam, menyembelih ayam, terus menebarkan abu. Nah itu sebenarnya tindakan yang memuat makna simbolik kutukan. Kalau ayam dibeli dilandasi batu gelombang itu terpisah toh kepala dan badan, siapapun nanti yang akan mengganggu ketetapan sima ini akan pisah badan dengan kutukan. Kalau remuk seperti abu yang tidak mungkin kembali lagi gitu. Ini simbol-simbolnya banyak sekali, jadi kan kita akan kuak pelan-pelan satu-satu alon-alon Pak Telur ya, jadi jangan buru-buru. Jadi maafkan kalau kita agak simpang siur dulu. Saya juga bingung mau tanya ke Bapak itu proses-proses pertanyaannya apa saja pun bingung, karena akhirnya lebar kemana-mana. Mungkin nanti ada edisi yang khusus simpang siur itu. Artinya semua sakelingan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena memang saya nggak punya tujuan untuk saiki loh ya. Orang penting harus mulai subscriber, piro urusan, viewer urusan, tapi ya itu tadi kita punya data, kita simpan, kita titipkan di sini. Tadi saya sempat nyinggung yang kaitannya kempul, kenong ada di daerah Candi Abang itu, di bawahnya juga ada watu apa gitu, pokoknya yang berkaitan dengan gamelan. Nah, Bapak ini sangat paham dengan gamelan juga, dengan kerawitan. Kerawitan itu bahasa musik Jawa dengan memainkan gamelan. Nah, Bapak ini salah satu pengrawit itu adalah musisinya, pemainnya. Bapak bisa megang semua alat. Salah satunya kalau di Ramayana itu sering Bapak memegang kendang. Ini kebetulan kemarin ada yang request akan bercerita tentang di balik layar Ramayana juga. Ada yang di YouTube kemarin sempat komen itu. Lalu dari situ berarti kita akan berkembang kemana-mana. Silahkan komen, harap subscribe ya karepmu, like karepmu, unlike juga monggo, bebas. Saya tidak butuh alem-aleman, tetapi ketika ada keinginan untuk bertanya ke Bapak, silahkan komen sehingga besok-besok akan saya sampaikan ke Bapak. Jadi mohon maaf kalau ini simpang siur, kita cukupkan edisi ini sampai di sini dulu karena ini nggak akan selesai karena tidak, topiknya memang kita nggak batasi, cuman memang garis dasarnya tadi tentang mitos atau fakta di Boko, untuk candi, mau keraton, mau ratu Boko, apapun tadi sudah disampaikan sama Bapak. Dan silahkan, kita tidak akan menyimpulkan karena kesimpulan teman-teman sendiri yang akan bisa menyimpulkan seperti apa. Mau kesimpulan ini ngobrol ya opo, silahkan. Terima kasih, sampai ketemu di episode lainnya. Setelah ini saya tak ngopi bersama Bapak dulu dan Mas Arif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.